A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita belajar kembali. Kaifa halukunna ya akhwat. Ya, suasananya mendung ya, gerimis juga di luar. Ini alhamdulillah sudah banyak yang hadir, jadi bisa kita mulai pembelajaran kita. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang isim ma'rifah yang ada 7 ya. Sebelum kita masuk ke buku ini nanti kita akan masuk bab baru. Tapi mungkin saya akan jelaskan ulang mengenai mudhof dan mudhof ilaih sedikit ya. Sedikit akan saya jelaskan ulang. Karena sebenarnya nanti mudhof dan mudhof ilaih ada babnya sendiri. Tapi masih agak jauh di buku ke-4 kalau tidak salah baru kita pelajari ya. Tapi karena kita butuh untuk membuat kalimat, jadi saya ulang menjelaskan kembali tentang mudhof dan mudhof ilaih. Nanti kalau ada yang belum paham silakan langsung ditanyakan saja ya. Biar kita nggak numpuk ya, nggak dipahaminya ya. Baik, mudhof dan mudhof ilaih. Kemarin kita membahas salah satu isim ma'rifah adalah al-mudhof ilal ma'rifah, yaitu kata yang disandarkan kepada ma'rifah. Ya. Nah, apa sih susunan mudhof dan mudhof ilaih? Susunan mudhof dan mudhof ilaih juga disebut dengan susunan idhofah. Jadi kalau kita mendapati istilah idhofah, berarti yang dimaksud adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih adalah susunan ya, struktur tarkib yang tersusun dari dua isim. Dia tersusun dari dua isim. Kosakata yang pertama disebut mudhof, kosakata yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Dua-duanya berupa isim. Jadi bukan fiil, bukan harf. Dua-duanya berupa isim ya. Mudhof artinya adalah kata yang disandarkan. Kosakata pertama, kata yang disandarkan. Mudhof ilaih adalah kata yang menjadi sandaran, gitu ya. Jadi mudhof yang disandarkan, mudhof ilaih yang menjadi sandaran. Jadi dia selalu tersusun dari dua isim, ya. Untuk mudhof, dia punya kaidah menggunakan isim yang tidak beralif lam, yang biasanya kita kenal dengan isim nakiroh. Nah, kemudian meskipun tidak beralif lam, dia tidak boleh kita tanwin. Gitu. Jadi nanti dia tidak boleh beralif lam, tidak boleh tanwin. Untuk kosakata yang pertama, isim yang pertama. Isim yang kedua, dia boleh tanpa alif lam atau menggunakan alif lam. Dalam artian dia boleh ma'rifah ataupun nakiroh. Intinya keduanya mempunyai hukum akhir. Isim ini harus dijarkan. Dia menjadi isim majrur. Di antara tanda jar adalah kasroh gitu ya. Nah tadi kan mudhof itu tidak pakai alif lam, tidak pakai tanwin gitu. Yang kita sebut istilahnya dengan nakiroh. Tapi mudhof yang nakiroh nanti, mudhof yang nakiroh ketika dia mempunyai mudhof ilaih dalam bentuk nakiroh juga, maka secara keseluruhan hukum dia tetap nakiroh. Maka hukum mudhof nanti akan disebut dengan nakiroh. Maka hukumnya tetap nakiroh. Tapi ketika mudhof ilaih, mudhofnya berupa nakiroh, mudhof kan memang selalu nakiroh ya. Kemudian diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah, maka hukum nakiroh ini akan berubah hukumnya. Mudhof yang tadinya nakiroh ketika disandarkan kepada ma'rifah, hukum dia akan berubah. Dari nakiroh hukumnya nanti akan berubah hukumnya menjadi ma'rifah.
Sampai sini bisa dipahami dulu. Jadi mudhof ada mudhof dan mudhof ilai atau yang disebut juga dengan idhofah adalah susunan yang terdiri dari dua isim, isim dan isim. Kosakata yang pertama disebut dengan mudhof. Ini adalah kosakata yang disandarkan. Kosakata yang kedua disebut dengan mudhof ilai, kosakata yang menjadi sandaran. Mudhof bentuknya selalu menggunakan bentuk nakiro. Tapi meskipun nakiro dia nggak boleh ditanwin. Jadi tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Kita kan sudah belajar isim kalau nggak pakai alif lam bertanwin. Tapi saat menjadi mudhof dia punya ciri yang berbeda. Meskipun nakiro dia nggak boleh ditanwin. Sebab dia nggak boleh ditanwin karena dia berkedudukan sebagai mudhof. Nah, untuk mudhof ilainya kita boleh pakai dua pilihan. Boleh pakai alif lam atau nggak pakai alif lam. Boleh pakai nakiro, boleh pakai ma'rifah. Intinya selalu majrur. Ya, intinya adalah selalu majrur. Jadi mudhof ilai ini boleh menggunakan isim nakiro. Boleh juga menggunakan isim ma'rifah. Tapi dia selalu punya hukum majrur, gitu. Kalau mudhof kan ini ada domatain, fatahatain, kasrotain, nggak boleh. Jadi dia bisanya gimana? Dia bisanya doma, fathah atau kasroh saja, meskipun tanpa alif lam. Gitu ya. Untuk mudhof. Mudhof nggak boleh dikasih alif lam, harokatnya nggak boleh tanwin, dia bisanya doma, fathah atau kasroh. Doma, fathah atau kasroh tergantung kedudukan dalam kalimat. Kalau misalnya jadi fa'il berarti marfu pakai doma. Kalau jadi objek berarti mansub pakai fathah. Kalau terletak setelah harfu jar berarti majrur pakai kasroh. Cuma tetap nggak boleh dikasih alif lam, nggak boleh dikasih tanwin. Untuk mudhof ilai kita boleh pakai isim nakiro, boleh pakai isim ma'rifah, boleh beralif lam, boleh nggak pakai alif lam. Intinya harus selalu majrur. Nah. Dan ketika mudhof yang memang bentuk aslinya selalu pakai nakiro disandarkan kepada mudhof ilaih yang nakiro, hukum dia tetap nakiro. Hukum dia tetap nakiro. Tapi ketika mudhof yang memang aslinya bentuknya nakiro, ketika disandarkan kepada mudhof ilaih yang ma'rifah, maka hukum dia berubah. Berubah hukumnya menjadi ma'rifah. Jadi meskipun nggak ada alif lamnya, hukum dia ikut terbawa menjadi ma'rifah. Sebabnya apa? Disandarkan kepada isim yang ma'rifah. Ya kalau bahasa Indonesia ini kata majemuk ya. Nah nanti ketika membuat mudhof dan mudhof ilai, biasanya dia akan punya salah satu dari pengertian untuk menjelaskan peruntukan. Ya, biasanya antara mudhof dan mudhof ilai punya fungsi. Fungsinya apa? Menjelaskan peruntukan, untuk. Ya. Contohnya kita sudah belajar ruangan, kamar. Bahasa Arabnya apa? Ghurfatun. Kalau tidur apa? An-naumu. Aslinya kan seperti ini. Kamar, ghurfatun. Ghurfatun artinya kamar. An-naumu artinya tidur. Tapi sekarang kita mau jadikan kamar dengan pengertian untuk tidur. Kamar yang digunakan untuk tidur. Ketika kita mau kasih pengertian kamar untuk tidur, kita nggak boleh lagi pakai susunan seperti ini, ghurfatun, an-naumu. Karena ada pengertian untuk, maka kita buat ghurfatun menjadi mudhof, an-naumu menjadi mudhof ilai. Ghurfatun nggak bisa kita gunakan lagi karena nggak sesuai dengan kaidah mudhof. Kaidah mudhof tadi nggak boleh dikasih alif lam, nggak boleh tanwin. Berarti kesalahannya di sini apa? Tanwin. Berarti mestinya ghurfatu. Kemudian mudhof ilai punya aturan dia harus majrur. Pakai alif lam nggak pakai alif lam, intinya harus majrur. Berarti kurang tepatnya di mana? Domanya. Harus kita rupakan menjadi majrur pakai kasroh. Ghurfatun naumi. Maka akan punya makna kamar untuk tidur, ruangan untuk tidur.
gitu ya. Jadi kalau meskipun secara mana ghurfatun kamar naum tidur. Kalau bahasa Indonesia kan sudah jadi kamar tidur selesai. Tapi kalau bahasa Arab nggak cukup hanya sekedar kosakata, ada aturan-aturan tertentu, ada rumusannya. Rumusannya harus kita bentuk menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Karena kosakata yang menjadi mudhof punya aturan, nggak boleh alif lam, nggak boleh tanwin, maka harus memenuhi syarat. Jangan kasih alif lam, jangan kasih tanwin. Mudhof ilaih punya aturan harus majrur. Ya, maka ya kita buang tanda yang lain, yang boleh hanya tanda jar saja. Nanti kalau sudah tersusun seperti ini, nanti otomatis sudah langsung punya makna untuk. Gak usah ditambahkan kosakata lain, maknanya sudah menunjukkan artian untuk. Gitu. Ya. Bentuk yang kedua biasanya digunakan untuk milik, punya, intinya menunjukkan kepunyaan. Menunjukkan kepunyaan. Mobil itu apa? Bahasa Arabnya saya rotun. Mobil. Coba kita buat dengan as-sayyaratu. Sekarang kalau guru apa bahasa Arabnya? Mudarrisun. Ini saya buatnya acak ya. Nah sekarang kita lihat, kita mau jadikannya, kalau saya rotu mudarrisun kan artinya mobil guru. Kalau bahasa Indonesia sudah bisa, nggak apa-apa ya, masih bisa kalau bahasa Indonesia mobil guru. Tapi kalau mau kita artikan mobil ini adalah, nanti kadang ada pengertiannya ya, milik, punya, kepunyaannya ya, mobilnya atau mobil milik. Mau kita tambahan mobil kepunyaan guru, maka kita pakai susunannya mudhof dan mudhof ilaih. Kalau kita tetap pakai bentuk yang seperti ini, otomatis salah, nggak muncul nih mana ini, maknanya milik kepunyaan tuh nggak muncul. Kalau kita mau memunculkan makna ini, maka kita buat susunan mudhof ilaih. Maka ada yang kurang pas, yaitu apa? Alif lam kita buang. Saya rotu, tanwinnya sudah pas ya. Mudarrisun apa yang kurang pas? Matanya dia harus majrur menjadi mudarrisin. Ini kalau gurunya, ya pokoknya itu adalah mobil seorang guru. Tapi kalau gurunya sudah kita ketahui si A si B, maka tinggal kita tambahkan alif lam. Saya rotul mudarrisin. Gitu. Sampai sini dulu. Untuk. Oh kalau yang ini jadi nggak ada, karena mau kita masukkan ke ini, sebenarnya kaidahnya nanti masuk mubtada khobar. Mobil itu guru, mobil adalah guru. Jadi kalau yang ini, kalau yang atas nanti mananya meskipun kosakatanya sama, tapi kalau yang ini akan memunculkan mana ini itu adalah. Gak pas kan ya? Mobil itu adalah guru. Gak pas. Tapi kalau sudah kita bentuk dengan susunan mudhof dan mudhof ilaih, maka ini akan muncul mobil itu miliknya, mobil itu kepunyaannya guru. Yang bikin dia muncul mana ini apa? Satu, nggak kita kasih alif lam. Dua, nggak kita kasih tanwin. Tiga, mudhof ilaihnya majrur. Ini akhirnya muncul mana milik, gitu ya. Boleh, sohih. Mobil siap, rumah siapa ini? Rumah kan baitun ya. Sekarang kita mau kasih baitu, rumahnya siapa ini? Ternyata ini rumahnya Muhammad, maka Muhammad juga majrur. Karena Muhammad nggak pakai alif lam, ya kita kasih tanwin. Baitu Muhammadin, sudah jadi rumahnya Muhammad. Tapi kalau kita bikinnya seperti ini, al baitu Muhammadun, rumah itu adalah Muhammad, gitu ya. Jadi nggak nyambung ya. Jadi kenapa sih
alif lam harokat akhir itu pengaruh banget ke pengertian secara keseluruhan. Meskipun kosakata sama. Kalau yang mana ini? Kalau ini gurfatun an-naumu ini nggak bisa dikasih mana apa-apa. Mau dimasukin ke ini itu nggak nyambung, mau dimasukin ke sifat yang juga nggak nyambung. Enggak, ya maknanya cuma sebuah kamar tidur itu enggak itu ya. Enggak nyambung. Tidak mudhof, syaratnya mudhof jangan dikasih alif lam. Meskipun yang kedua, tapi kalau yang keduanya boleh nakiro, boleh ma'rifah. Yang kedua itu ketentuan harusnya ini majrur. Ini yang harus majrur. Afwan. Ini majrur ini yang wajib. Tapi kalau ini pilihan. Ya, jadi boleh nakiro, boleh ma'rifah, tapi yang majrur ini harus. Gitu. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya tinggal aliin. Hah? Ali itu kan nama Ali itu kan seperti ini. Ali itu kan aslinya Aliyun, bukan Ali. Kita jadi sebenarnya bacanya tuh nama Ali tuh Ali, ya-nya naik Ali, naber. Ya. Cuma kalau lidah Indonesia jadinya ya Ali gitu aja. Kalau seandainya jadi mudhof, domatennya kita ganti jadi kasrotain. Ya bukan ya. Jadi nama Ali itu Aliyun karena aslinya ya-nya tasdid. Kenapa Bu? Nah. Kenapa? Kalau nama yang akhiran kasro itu nama seperti siapa? Kalau nama Arab biasanya antara dia selalu punya harokat, antara bisa tanwin atau enggak, gitu aja. Ali itu ya aslinya Aliyun, Umar itu aslinya Umaru, Usman aslinya Usmanu, gitu. Selalu punya harokat, gitu. Kalau yang nama berbahasa Arab, ya. Ya. Jadi nama Ali aslinya adalah akhirannya ya tasdid, ya. Silakan kalau yang mau tanya lagi. Jadi satu biasanya untuk peruntukan, untuk dua biasanya menunjukkan kepemilikan, milik, punya, kepunyaannya. Ya, kemudian tiga biasanya menunjukkan makna dari, terbuat dari atau terbuat dari. Contohnya pintu ini, bahasa Arabnya pintu apa? Babun. Pintu itu bahasa Arabnya babun. Kemudian besi, kalau ini kan besi ya. Besi itu bahasa Arabnya hadidun. Babun, hadidun. Babun artinya pintu, hadidun artinya besi. Tapi kalau kita buat babun hadidun nanti nggak punya makna terbuat dari. Kita maunya sekarang ngasih tahu pintu ini terbuat dari besi, gitu ya. Kalau babun hadidun ini kan sama-sama semua, kemungkinan nanti punya makna yang, gitu ya. Ini kalau ini nanti artinya hanya sebuah pintu, sebuah besi, atau hanya pintu secara umum kemudian besi secara umum. Tapi kalau kita mau artikan dengan pengertian pintu ini terbuat dari besi, maka harus kita jadikan mudhof, nggak boleh kita kasih alif lam dan tanwin, maka menjadi babu ya. Hadidnya harus kita majrurkan, maka menjadi hadidin. Kalau sudah susunannya sesuai seperti ini, pertama nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin, yang kedua sudah kita majrurkan, maka nanti akan
muncul pengertian pintu dari besi. Pintu terbuat dari besi. Gitu. Ya. Meja bahasa Arabnya apa? Maktabun. Contoh dengan al-maktabu. Kayu ada yang tahu? Kayu al-khoshabu. Khosab, kayu. Sekarang kita mau ngasih tahu mejanya ini terbuat dari kayu. Ya kita harus bentuk menjadi mudhof dan mudhof ilai. Karena kalau tetap seperti ini nanti maknanya nggak nyambung. Nggak bisa kita ngasih sisipan dari atau terbuat dari. Maka ada yang nggak sesuai. Harus ada yang dibuang. Alif lam. Cukup dengan maktabu. Maktabu. Nggak boleh tanwin. Ya. Al-hasabu harus ada yang kita buang. Bapaknya menjadi majrur al-khosabi. Kalau sudah susunannya seperti ini, nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin. Yang kedua sudah majrur, maka akan punya mana dari atau terbuat dari. Itu. Gimana? Mafhum? Bisa dipahami? Alhamdulillah ya. Perhatikan aja dulu ya. Kalau nyatet nanti khawatir kelewat. Nah, sebenarnya kalau dalam bahasa Arab pengertiannya itu cuma 3. Min, bahasa Arabnya min, ya. Untuk peruntukan, ini bahasa Arabnya punya pengertian li, harfu jar. Milik juga sama, punya pengertian li. Kalau bahasa Arab nanti punya pengertiannya ini. Min, li juga sama. Cuma ini saya pisah. Karena biasanya dalam bahasa Indonesia untuk dan milik itu kan beda ya. Kalau bahasa Arab li itu bisa artinya bagi, milik, untuk gitu ya. Ini bahasa Arabnya. Yang keempat punya pengertian di. Yang kalau di bahasa Arab kan fi. Gitu. Kalau nanti baca bukunya, buku nahwu yang berbahasa Arab cuma punya pengertian 3. Fi, di, min, dari, terbuat dari, kemudian li. Tapi li ini dalam bahasa Indonesia punya banyak makna. Untuk, bagi, ya. Seperti yang saya tuliskan tadi diantaranya. Gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya suatu hari nanti baca buku nahwu yang berbahasa Arab, loh kok cuma 3 ya? Kayaknya kemarin dapatnya lebih dari 3 deh. Oh iya, karena li ternyata punya banyak makna dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Kemudian yang terakhir punya makna di. Punya makna di. Contohnya kata mudirun, direktur. Direktur. Mudirun artinya direktur. Direktur di mana nih? Kan bisa direktur di sekolah. Kalau di negara Arab, kepala sekolah itu pakai istilahnya direktur ya, pimpinan ya. Bisa juga direktur di perusahaan. Jadi direkturnya di mana nih? Kita mau tambahkan pengertian di perusahaan, bahasanya as-syarikatu. Ketika kita mau artikan dengan di, kita nggak boleh mudirun asyarikatu atau al-mudiru syarikatun. Ini nggak boleh. Kalau tadi kan, kalau mudiru al-mudiru syarikatun nanti muncul pengertian ini, itu adalah. Direktur itu adalah perusahaan. Tapi kalau sekarang kita mau artikan dengan direktur di perusahaan, maka kita pakai susunan mudhof dan mudhof ilaih. Berarti al-mudiru ada yang kurang pas, yaitu maka cukup mudiru. Syarikatun ada yang kurang pas juga, yaitu makanya kita ganti dengan syarikatin. Kalau sudah seperti ini, nggak ada alif lamnya, nggak ada tanwinnya. Kemudian ini juga sudah majrur, maka kita bisa kasih pengertian di.
Gitu. Contoh lagi, kata khalifah. Sering dengar kata khalifah? Mm-mm. Manusia adalah khalifah. Manusia adalah khalifah. Khalifah di mana? Di bumi. Bumi al-ardu. Kalau sekarang mau kita artikan manusia adalah khalifah di bumi, di muka bumi, maka susunannya jangan dikasih alif lam, jangan dikasih tanwin, maka cukup dengan hali ya fatul ardi gitu. Ya, gimana? Bisa dipahami ya? Sekarang yang mengatur segala urusan itu disebut dengan Robun. Ya, contoh satu lagi untuk yang ini, apa? Ini saya tandai sini ya. Ya, yang mengatur itu Robun. Yang mengatur itu adalah Robun. Sekarang kalau perempuan yang mengatur berarti Robbatun. Robun itu kalau laki-laki, kalau perempuan Robbatun. Yang mengatur semuanya, ya. Yang mengatur itu namanya kalau perempuan Robbatun. Nah, kalau perempuan ngaturnya tuh cuma di rumah aja, berarti rumah itu al-baitu. Sekarang kita mau kasih pengertian, dia ini seorang perempuan yang mengaturnya di mana? Di rumah. Maka tanwin kita buang, maka tinggal robbatu. Al-baitu kita buang domahnya menjadi majrur al-baiti, pengatur rumah tangga yang kita sebut dengan ibu RT ya. Ibu rumah tangga. Dia memang pengatur, tapi ngaturnya di mana? Ya di rumahnya aja, di rumah aja. Ibu rumah tangga kan ngaturnya di rumah aja, nggak ngatur tempat-tempat yang lain. Gitu. Enggak. Makanya kenapa kalau Robun itu nanti ada penjelasan Robun Nas, Qul a'udzu birobin nasi. Alhamdulillahi Robbil alamin. Karena Rob itu tidak khusus hanya untuk Allah, kecuali kalau sudah disandarkan. Enggak, makanya seperti ilahun juga kan enggak semua. Sesembahan itu kan kalau orang Kristen nyembahnya beda, ya. Nanti orang Buddha itu sesembahannya beda lagi, ilahun, gitu ya. Robun juga sama, dia yang mengatur, tapi juga tidak hanya kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah spesifik Robun Nas itu hanya manusia, berarti Allah. Tapi kalau Allah itu milik hanya satu Allah, yaitu Robun Nas, Ilahin Nas, yaitu namanya Allah. Malikin Nas, Qul a'udzu birabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Itu berarti kembalinya hanya satu kepada Allah. Tapi kalau Rob ini nanti bisa macam-macam, gitu ya. Intinya adalah yang mengatur segala urusan disebut dengan Robbun. Makanya itu yang itu diartikan yang mengatur di rumah atau asisten. Gak bisa kalau asisten ya. Kalau asisten kan yang disuruh. Asisten itu kan ART. Kalau ini ibu rumah tangga. Terus kalau kita bilang Khodimah. Istilahnya beda ya. Kalau ini artinya ibu rumah tangga. Kalau bahasa Indonesia ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu siapa sih? Ibu rumah tangga kan yang berkuasa di rumah, dia yang ngatur ke semuanya. Makanya bahasa Arabnya Robbatul Baiti. Kalau ternyata di rumah itu nggak ada ibu, yang ngurus semuanya adalah bapak, ya Robul Baiti. Tinggal dibuang tamar butuh. Ya. Kira-kira nanti menunjukkan ini untuk ini milik
Dari makna, harus tahu maknanya memang. Ya, kemarin kan saya bilang coba baca surah apa? An-Nasr sama surah Al-Lahab. Dapat nggak kira-kira mudhof dan mudhof ilaih? Ada nggak? Dapat nggak? Jadi memang harus tahu makna lagi ya. Harus tahu makna lagi. Iya. Iya, Bu. Heeh. Mansub, majrur itu masuk ke dalam kalimat. Nanti kalau jadi objek ya tinggal kita ganti jadi mansub. Belum, ini kan masih bentuk asli. Masih bentuk asli dengan marfu semua. Ya coba. Kemarin kan An-Nasr sama Al-Lahab ya. Ada yang dapat nggak dari surah Al-Lahab dulu? Yang bentuknya sudah kita pelajari saja dulu. Yang belum kita pelajari jangan dulu. Ya, sebenarnya dari ayat pertama itu sudah ada ada abi. Kedua tangan miliknya abi Lahab. Tapi kita belum belajar, ini terlalu kompleks ya. Kita lewat ya, yang sudah kita pelajari jelas dengan bentuk sederhana ini dulu. Ya. Ma'agna anhu maluhu. Tapi kemarin di yang catatan kita kan sudah ada ya, mudhof didofahkan kepada domir. Ya. Maluhu. Mal ada alif lam? Nggak ada. Malu ada alif lamnya? Nggak ada. Ayo, yang sudah dapat belum ibu ayat kedua? Dilihat. Ini berkaitan dengan pekan yang lalu. Kalau yang ini ya, malu. Tidak ada alif lam. Tidak ada tidak ada tanwin. Hu artinya domir. Ya, dia laki-laki, kembali ke siapa ini? Kembali kepada Abu Lahab. Maluhu artinya harta miliknya dia, si Abu Lahab. Berarti susunan mudhof dan mudhof ilaih. Tapi nggak ada yang di papan tulis ini ya. Maluhu ini yang pekan yang lalu, yaitu isim yang disandarkan kepada domir. Isim yang disandarkan kepada domir, maka dia masuk kategorinya ma'rifah. Susunannya mudhof dan mudhof ilaih. Malu mudhof, domir hu-nya mudhof ilaih. Maka ada pengertian harta miliknya dia. Dianya kembali ke Abu Lahab ya. Bukan, ini yang pekan yang lalu Bu Yani. Bu Yani kemarin pekan yang lalu nggak hadir ya. Itu yang poin dia disandarkan kepada domir. Kemarin itu kan mudhof dan mudhof ilaih akan menjadi ma'rifah kalau disandarkan kepada isim ma'rifah juga. Isim ma'rifah apa saja? Alif lam, isyarah, domir, isim mausul kemarin itu. Ya, isim alam. Kemarin sudah dikasih contoh semua itu ya. Jadi kalau ada isim nyambung sama domir muttasil, nanti susunannya jadi mudhof dan mudhof ilaih. Ya, kalau ada isim nyambung sama domir muttasil, susunannya menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya apa? Maluhu. Hu-nya ini kembali ke laki-laki ya Bu Lahab. Nanti kalau hartanya seorang perempuan ya maluha. Hartamu laki-laki maluka. Kalau perempuan maluki. Hartaku mali, gitu ya. Lanjut ya, ayat ketiga. Ada tidak? Saya naron zata lahabin. Ini sebenarnya ada, yaitu kalimat zata lahabin. Ya, zata tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Lahabin
majrur. Udah jelas ya, berarti zata sudah nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Lahabinnya yang keduanya mudhof ilaihnya majrur. Berarti mudhof dan mudhof ilaih. Ini adanya istilahnya posisinya sebagai mansub ya. Ini data. Jadi nah ini yang mansub pakai fathah. Tapi kita belum belajar ya. Cuma sekarang dua bentuknya dulu ya. Data. Ini yang mansubnya. Lahabin. Lanjut. Bentuknya saja dulu yang kita perhatikan ya. Data lahabin. Kemudian yang ke ayat keempat. Jadi wa mro'atuhu, wa-nya sendiri itu artinya dan. Kemudian aslinya imro'atuhu. Aslinya imro'atuhu. Ya. Jadi wa-nya itu sendiri, tapi karena hamzahnya wasal jadi kita baca sambung wa mro'atuhu. Itu kalau nggak ada wa-nya kita baca imro'atuhu. Artinya wanitanya, perempuannya. Imro'atun, wanita, perempuan. Hu-nya domir. Ini kan ada isim nyambung sama domir. Kalau ada isim nyambung sama domir sudah pasti mudhof ilaih, gitu ya. Imro'atuhu berarti perempuannya dia, perempuan miliknya dia, gitu ya. Diartikan dengan istri. Tapi nanti istri ada lagi zaujatun, gitu ya. Tapi kalau imro'ah ini perempuan, wanita. Wanitanya aslinya ya maknanya. Iya, kalau dimaksudnya istri. Tapi kalau secara makna imro'atun itu asli artinya adalah perempuan, wanita. Itu. Perempuannya, wanitanya. Biasanya kalau bahasa Quran, kalau pakai istilah imro'ah itu kemungkinan bisa jadi dua-duanya ahlun nar, Abu Lahab dan istrinya, ya. Bisa juga ada perbedaan keyakinan, akidah, istrinya beriman, suaminya kafir. Nanti kalau membaca tentang Firaun dan istrinya pakai istilahnya imro'ah. Atau mungkin suaminya beriman, istrinya ternyata yang kafir. Contohnya istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, diistilahkannya juga dengan imro'ah. Tapi kalau sudah satu keyakinan, dua-duanya beriman, sehidup di surga, di dunia dan di surga, biasanya pakai zauja istilahnya, zaujun. Gitu ya, jadi beda ya. Itu karena imro'ah itu sebenarnya maknanya adalah wanita atau perempuan. Tapi kalau zauj itu pasangan. Jadi kalau sudah di dunianya bersama, kemudian di akhiratnya bersama lagi, namanya zauj, pasangan. Gitu, ya. Jadi kalau suami meninggal, ternyata si istri kemudian hari menikah lagi dengan suami pertama juga nggak, nanti istilahnya nggak zauj lagi, tapi imro'ah. Gitu ya, karena kan nanti si perempuan dengan suaminya yang baru. Gitu ya. Jadi kalau di sini memang diartikannya dengan istri, tapi kita pahami maknanya sebenarnya adalah wanita, perempuan. Gitu. Wa mro'atuhu aslinya imro'atuhu. Imro'atu, nggak ada tanwin, nggak ada alif lam. Aslinya kan imro'atun pakai tanwin ya. Tapi dibuang tanwinnya jadi tinggal imro'atu saja, maka ini adalah mudhof. Domirnya mudhof ilaih. Wanita miliknya, perempuan miliknya, wanitanya, gitu ya, perempuannya. Hammalatal hatab. Perhatikan hammalata. Ini pakainya mansub pakai fathah. Nih ya. Kan tadi bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh, tergantung kedudukan. Kalau di sini dia menggunakan fathah, berarti mansub ya. Tapi yang kita perlu perhatikan adalah kata hammalata. Tidak ada alif lamnya. Mestinya kalau nggak ada alif lamnya hammalatan, gitu ya. Tapi karena di sini jadi mudhof, maka tanwinnya dibuang. Ya cukup dengan satu harokat saja, jadi fathah. Hammalata.
Hammala pembawa, banyak membawa, sering bawa, bolak-balik bawa, itu namanya hammala. Ya. Jadi biasanya kuli angkut disebut juga dengan hammal, hammalah gitu ya. Al-hatab ada alif lam berarti ma'rifah. Al-hatabi akhirannya pakai kasroh berarti majrur. Kalau sudah ada kosakata yang depannya nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin, kemudian kosakata keduanya majrur berarti mudhof dan mudhof ilaih. Nah, hammalata kan nakirah ya, tapi mudhof ilaihnya pakai alif lam ma'rifah. Maka hammalata hukumnya bukan nakirah lagi tapi ma'rifah karena sandaran dia ma'rifah. Gitu ya. Hammalatal hatab artinya pembawa kayu bakar. Ya, al-hatab. Fi jidiha. Nah, kalau ini jidiha, isim ketemu ha domir. Kalau ada isim ketemu domir berarti mudhof mudhof ilaih. Tapi kok pakai jidi pakai kasroh karena sebelumnya ada harfu jar. Tapi kok nggak pakai tanwin, hanya jidi saja. Mestinya kalau nggak pakai alif lam kan jidin. Karena dia jadi mudhof maka dibuanglah tanwinnya, tersisalah hanya kasroh. Jidiha. Ya. Jadi jidi mudhof, haknya mudhof ilaih. Perempuan. Hanya kembali ke imro'atun tadi, ke perempuan, ke wanitanya, ke istrinya Abu Lahab. Ya, wa imro'atuhu dan istrinya dan wanitanya perempuannya hammalatul hatab. Dia adalah orang yang sering kali bawa kayu bakar. Ya. Memang suka bawa kayu bakar untuk mencelakakan Rasulullah, ya disebarin kayu di jalan, juga dia juga disilakan untuk orang yang suka membawa fitnah. Ya. Jidi ha, domir ha. Jidi mudhof, haknya mudhof ilaih. Pokoknya kalau ada isim ketemu sama domir muttasil, susunannya mudhof dan mudhof ilaih. Isim yang pertama di awal itu menjadi mudhof, domirnya menjadi mudhof ilaih. Gitu. Ini yang pekan lalu Bu Yani, nggak ada di papan tulis yang ini. Domir itu mabni, jadi nggak boleh dirubah harokatnya ya, tetap ya. Domir kategorinya mabni. Sudah itu ya dari surah Al-Lahab. Fi jidiha, jidun artinya leher. Leher miliknya siapa nih? Ha, dia perempuan. Siapa? Istrinya Abu Lahab, perempuannya Abu Lahab tadi, wanitanya Abu Lahab. Gitu. Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Tambah bingung. Ini kaitannya dengan pekan yang lalu. Kalau yang bersambung dengan domir itu di pekan yang lalu. Kalau sekarang ini yang istilahnya hanya ketemunya ma'rifah dan nakirah dan kita pakai isim semua, isim beralif lam dan tanpa alif lam itu. Kalau yang sekarang ini menjelaskan makna, karena kemarin kan belum saya jelaskan maknanya ya. Semua domirnya jadi mudhof ilaih. Mabni. Berubah. Kelihatan tanda jarnya pakai kasroh. Ya, jadi beda. Hamalatul hatabi itu yang berubah. Aslinya al-hatabu. Kenapa jadi al-hatabi? Karena mudhof ilaih harus majrur. Itu. Kita ke An-Nasr ya, biar siapa tahu lebih paham lagi nanti jadinya ya. Iza jaa nasrullahi. Aslinya nasrun. Aslinya adalah nasrun. Pakai tanwin, tapi di sini nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin. Berarti jadi apa? Mudhof. Allahinya harokat akhirnya pakai kasroh, majrur. Berarti mudhofnya kata apa? Nasru. Mudhof ilaihnya Allahi. Nasrun artinya pertolongan. Sekarang kita mengartikan pertolongan ini dari Allah, maka pakai susunan mudhof dan mudhof
ilaih. Nasrun tanwinnya kita buang, cukup dengan domah nasru. Allah yang terkadang bisa Allahu, Allah, di sini harus Allahi karena menjadi mudhof ilaih harus majrur. Hah? Min punya makna min, pertolongan dari Allah. Tapi bukan pertolongan terbuat dari ya, hanya pertolongan dari Allah. Tadi kan punya makna dari atau terbuat dari. Bahasa Arabnya hanya min saja gitu. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia nanti pengertiannya jadi lebih banyak ya, karena maknanya dalam bahasa Indonesia itu punya makna yang lebih dari satu ya. Contoh lagi, ayat kedua ada tidak? Yaitu apa? Dinil lahi, aslinya dinun. Dinun itu agama. Karena didahului oleh fi harfu jar maka aslinya adalah dinin. Pakai kasroh kan ada harfu jar ya, jadi isim majrur ada fi. Tapi karena jadi mudhof dibuanglah tanwinnya maka cukup dengan kasroh. Akhirnya yang muncul hanya dini saja. Artinya agama. Agamanya milik Allah. Agamanya Allah. Maka Allahnya menjadi mudhof ilaih majrur. Gitu ya. Dini mudhof, Allahi mudhof ilahi. Kalau dini kasroh kenapa majrur? Karena ada fi. Sudah? Ada yang ditanyakan dulu? Sampai ayat 2. Jadi fi dinillahi, di ke dalam atau di dalam agamanya Allah. Dalam agamanya Allah ya. Ayat 3, fasabbih bihamdi, ada bi harfu jar, hamdi isim majrur. Aslinya hamdun. Tapi karena ada bi mestinya jadi hamdin. Tapi mana tanwinnya? Kok nggak ada tanwin padahal nggak pakai alif lam? Dibuang tanwinnya karena jadi mudhof. Maka hanya hamdi saja, hamdi mudhof. Robbi majrur enggak? Majrur, berarti mudhof ilai. Tapi Robbi kok nggak pakai alif lam ya? Terus nggak pakai tanwin ya? Mestinya kan kalau nggak pakai alif lam kita tanwin. Ternyata dia kedudukannya sebagai mudhof lagi. Untuk apa? Untuk domir ka. Jadi Robbika itu mudhof dan mudhof ilai. Iya, jadi ada dua double. Ditulis ya. Ya, hapus dulu ya. Bismillah. Kalau yang tadi perlu ditulis juga nggak yang di surah Al-Lahab? Ditulis ya. Ya. Ya, nanti pas baca Al-Quran satu ayat aja dilihat. Ya. Kan tiap hari baca Quran, paling nggak satu ayat aja dilihat. Dilihat yang sudah kita pelajari. Ma'rifah, nakiro, marfu, mansub, majrur. Terus nanti ternyata ketemu yang modelnya kayak kita pelajari sekarang nggak ada alif lamnya, tapi kok nggak pakai tanwin. Cek kata setelahnya. Kalau kata setelahnya majrur, oh berarti mudhof dan mudhof ilaih. Gitu ya. Jadi jangan langsung nangkep, oh pasti mudhof enggak, tapi cek dulu kata setelahnya. Kalau majrur berarti mudhof dan mudhof ilaih. Tapi kalau berupa domir dan sebelumnya isim ya sudah itu memang mudhof dan mudhof ilaih. Gitu ya. Satu ayat aja nggak usah banyak-banyak ya. Setiap kali baca Al-Quran satu ayat aja, diteliti banget satu itu. Apa? Pembahasan nomor 6. Mengulang yang Selasa yang lalu ya.
Selasa yang lalu itu sudah saya jelaskan, tapi kita belum ke arah makna. Masih kalau intinya kalau kata yang nakiroh disandarkan kepada yang ma'rifah, maka hukum yang nakiroh ini berubah menjadi ma'rifah. Kemarin baru sebatas itu. Saya tulis dari surah Al-Lahab ya. Ayat yang pertamanya itu kita belum belajar karena nanti di sini ada asmaul hamzah juga, jadi kita lewat saja. Saya langsung ke ayat kedua. Kata maluhu. Kata maluhu asalnya adalah malun ditambah dengan domir hu. Ya. Malun artinya harta ditambah dengan domir hu. Kalau ada isim bertemu dengan domir, susunannya adalah mudhof dan mudhof ilaih. Biasanya menunjukkan mana kepemilikan, milik. Karena menjadi mudhof, maka otomatis tanwin dihilangkan, tersisalah dhammah. Ya, tanwin dibuang, maka tersisa dhammah. Domir hu bisa bersambung dengan huruf lam, maka penulisannya langsung sambung. Maluhu. Malu mudhof, domir hu mudhof ilaih. Ini bentuk asalnya, malun dan hu. Bentuk asalnya, harta miliknya dia. Ya. Kemudian ayat ketiga, zata lahabin. Ini saya lewat dulu ya, karena nanti berkaitan dengan kalau kita pas belajar dengan zu kaitannya, nanti kita lewat dulu ya. Zata lahabin nggak saya tulis dulu. Kemudian ini yang dengan domir dulu. Kemudian imro'atuhu. Imro'atuhu. Imro'atuhu asalnya adalah imro'atun ditambah dengan domir hu. Karena kita mau kasih pengertian milik, wanitanya dia, wanita miliknya dia, perempuannya dia atau istrinya dia, maka tanwin ini kita hilangkan, tersisalah dhammah. Tanwin kita hilangkan, tersisa dhammah. Hu-nya kita sambung, karena kita sambung ta marbuthah berubah jadi ta maftuhah. Gitu ya. Maka menjadi imro'atuhu. Imro'atun akan menjadi mudhof, domir hu-nya mudhof ilaih. Ya. Kemudian hammalatal hatab. Hammalata. Aslinya adalah hammalatan. Kan nggak pakai alif lam ya. Kalau nggak pakai alif lam berarti kan tanwin. Hammalatan al hatobi. Asli al hatobi. Kalau bentuk asli dia pakai dhammah. Al hatobu ya. Tapi karena menjadi mudhof ilaih maka diganti menjadi kasroh ya, majrur, tanwin dihilangkan, cukup dengan fathah. Hamalata menjadi mudhof, al-hatabi mudhof ilaih. Fi jidiha, saya tulis di sini ya jidi, biar sama dengan domir. Jidiha, aslinya jidin, tanwin dan ha. Ya, semua domir kalau bersambung dengan isim dia akan menjadi mudhof ilaih. Isim sebelumnya pasti mudhof. Gitu ya. Tanwinnya dihilangkan, cukup diganti dengan kasroh. Jiha. Di lehernya, leher siapa? Leher miliknya dia, si perempuan. Ini dari surah Al-Lahab. Ada yang ditanyakan dulu dari surah Al-Lahab? Belum? Yang mana? Kalau hamalata kenapa jadi pakai fathah?
karena nanti kedudukannya dia jadi objek, gitu ya. Jadi mudhof itu dia nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin. Jadi bentuk dia nanti nggak pakai alif lam, nanti harokatnya bisa marfu, tergantung kedudukan ya. Bisa juga mansub, bisa juga majrur. Di sini kita dapat yang mansub, gitu. Ya, kenapa? Karena jadi objek nanti. Kenapa di sini kok pakai fathah? Ya, kedudukan dalam kalimat. Jadi secara keseluruhan kedudukannya sebagai apa? Gitu ya. Kalau yang pakai domah itu bentuk asli. Belum jadi, kalau dia di awal kalimat pakai domah. Dia belum ada faktor penyebab yang harus berubah jadi fathah, jadi kasroh, jadi mansub ataupun majrur. Jadi kalau sudah berubah jadi fathah, sudah berubah jadi kasroh, pasti punya faktor penyebab. Kalau di sini jadi fathah, faktor penyebabnya karena jadi objek. Kalau di sini pakai kasroh, jadi penyebabnya ada harfu jar. Tapi kalau nggak ada faktor penyebab, maka dia bentuk asli marfu. Gitu. Jadi kalau untuk yang kenapa fathah, kenapa domah, kenapa kasroh, kaitannya nanti ke kaidah, ke struktur secara keseluruhan. Gitu. Penulisannya pakai alif kecil, dibolehkan ya. Tapi kalau penulisan secara bahasa Arab yang kitab itu pakai alif seperti ini. Dan kalau di Al-Quran Indonesia pakai alif ini ya. Bolehkan. Untuk menggantikannya pakai alif kecil, bisa ya. Nah, ini tadi dari surah Al-Lahab untuk mudhof dan mudhof nilai yang sudah kita pelajari. Ada yang tanyakan dulu? Belum? Kalau belum kita ke surah An-Nasr ya. Dalam surah An-Nasr ada Nasrullahi. Aslinya Nasrun Allahu. Tapi karena kita mau kasih pengertian dari pertolongan dari Allah ya, maka Nasrun harus ada yang kita buang, yaitu tanwin. Kemudian Allahu bentuk aslinya rofa, maka kita ganti dengan majrur, maka menjadi Nasrullahi. Gitu. Karena kita mau kasih pengertian pertolongan ini bersumber dari Allah. Kemudian kata agama itu aslinya dinun. Allahu. Ini kalau masih berbentuk satu per satu. Sekarang karena ada fi, mestinya dinin, karena nggak pakai alif lam. Ya, karena ada fi mestinya dinin. Ya. Tapi karena kita jadikan dia sebagai mudhof, maka tanwinnya kita hilangkan, cukup dengan kasroh saja. Dini. Agama miliknya Allah. Maka lafzul jalalahnya menjadi mudhof ilai Allahi. Itu. Sudah sampai sini? Kemudian yang agak kompleks ini. Bihamdi. Aslinya bi ditambah dengan hamdun ditambah dengan robun ditambah dengan domir ka. Ini bentuk aslinya. Kalau belum kita rubah harokatnya, bi, hamdun, robun, dan ka. Bi-nya harfu jar. Kalau ada harfu jar bi, maka kata hamdun akan berubah menjadi hamdin. Ya. Robunnya masih ini prosesnya dulu ya. Ya. Karena sekarang kita mau jadikan kata hamdun ini artinya pujian. Pujian bihamdi rabbika, pujian untuk siapa ini? Kita tujukan untuk siapa? Untuk
Allah, untuk Tuhan, untuk yang mengatur, ya sang pengatur. Karena ada pengertian untuk, bagi, maka kata hamdin harus kita jadikan mudhof. Harus kita jadikan mudhof karena nanti ada pengertian untuk, bagi. Ya. Karena jadi mudhof maka ada yang kita buang tanwinnya. Maka setelah harfu jar dia cukup dengan kasroh saja tanpa ditanwin. Karena mau kita kasih pengertian untuk ataupun bagi, dia menjadi mudhof. Maka bihamdi. Pujiannya ini untuk siapa nih? Bagi siapa? Bagi Tuhan. Maka kata robun akan menjadi, kalau ada mudhof pasti ada mudhof ilai. Maka menjadi Robbin, aslinya Robin. Mandak dulu di sini, aslinya Robin. Pujian untuk, bagi pengatur, sang pengatur. Pengaturnya siapa? Pengaturnya kamu. Ada pengertiannya di sini. Karena ada pengertiannya, maka mudhof ilaih yang majrur ini nanti punya dua kedudukan, dia akan menjadi mudhof. Tadi kan ada pengertiannya. Ini ada domir, jelas, ada isim, ada domir. Karena ada isim dan domir, maka domirnya akan menjadi mudhof ilaih. Gitu. Karena kata Robin yang aslinya pakai tanwin jadi mudhof, otomatis Robin dibuang menjadi Robbi. Dan karena domir muttasil bisa disambung kaf dengan ba, maka penulisan kita sambung Robbika. Gitu ya. Ini yang sudah kompleks, ini yang sudah double ya, sudah double. Jadi aslinya aslinya ya, aslinya adalah bi hamdi Robin. Ini hamdi mudhof, Robin mudhof ilaih. Tapi sekarang kata Rob ini mau kita jadikan mudhof di tengah domir ka. Maka tanwinnya kita hilangkan. Cukup dengan Robbi saja. Mudhof, Robbi, ka-nya mudhof ilaih. Itu jadi ada dua. Ya. Bi-nya beda sendiri. Ini adalah harfu jar. Nah, pusing lihat tulisan saya. Ya, jadi sudah double. Tapi senang saja karena pembahasan ini akan terus ulang lagi. Ya. Nanti dari surah Al-Fatihah, baca dari surah Al-Fatihah sampai akhir ke An-Nas, ujung-ujungnya di surah An-Nas kita dapat mudhof ilaih lagi. Ya, di Al-Fatihah kita dapat mudhof dan mudhof ilaih, di dalamnya nanti juga akan banyak mudhof ilaih sampai terakhir An-Nas lo ada lagi mudhof dan mudhof ilaih. Jadi nggak usah khawatir ya. Santai aja. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Belum ada yang ditanyakan? Ayo silakan. Kalau ada yang mau tanya. Ya. Dari ayat sebelumnya. Jadi memang memahaminya tuh jauh. Jadi untuk memahami yang itu agak, saya selana talahab, dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Yang masuk neraka bukan dia aja ya. Setelah itu nanti fil mudhari dhamir huwa, yang masuk neraka bukan Abu Lahab saja tapi juga istrinya. Istrinya tuh siapa? Yaitu yang suka bawa kayu bakar. Kenapa? Jadi
Jadi objek itu kadang lebih dari satu, gitu ya. Mungkin di luar dari Paro ayu kan dari kata roa. Tanya itu kan dari anta. Anta. Kok nonnya nggak ada ya? Fi'il madi. Fi'il madi nggak pakai nun. Kenapa? Ro'a ya roh. Fi'il madi itu. Ya. Kemarin kita sudah belajar naat man'ut ya di yang hari Sabtu. Min harfu jar. Syarri nggak pakai alif lam, mestinya syarrin. Tapi nggak pakai tanwin, berarti mudhof. Kasrohnya, majrurnya karena ada min. Nggak pakai alif lam, kok nggak pakai tanwin, berarti mudhof. Al-waswasi, ada isim yang majrur, setelahnya mudhof ilaih. Al-waswasi dengan al-khonnasi bentuknya sama nggak? Sama-sama ma'rifah, sama-sama majrur. Berarti al-waswasi dan al-khonnasi sudah bukan mudhof ilaih lagi, tapi dia naat man'ut. Oh, banyak macam-macam nanti ada satu ayat itu sudah macam-macam kaidahnya tuh sudah banyak gitu ya, sudah cabang-cabangnya banyak sekali ya. Contoh jaa, idza jaa nasrullahi, jaa fi'il, nasru fa'il, wa huwa mudhof, Allahi mudhof ilaih. Jadi sudah dalam satu ayat itu sudah kaidahnya sudah banyak, sudah campur-campur. Tapi berproses, kita belajarnya baru sebentar ya, sedikit-sedikit. Sekarang memahaminya masih yang dasar-dasar dulu. Mudhof ilaih belajarnya masih yang ini dulu gitu ya, mudhof ilaihnya. Masih bentuk dasar. Masih yang 2 kosakata aja dulu itu, belum yang tumpuk-tumpuk. Iya, lumbuk banyak. Di Bismillahirrahmanirrahim juga kan sudah nanti sudah ada ismi bi harfu jar, ismi isim majrur wa huwa mudhof, Allahi mudhof ilaih, wa huwa man'ut ar-rahmani naat, sudah tumpuk gitu. Tapi insya Allah nanti akan memahaminya bertahap sedikit-sedikit ya, bisa dan nanti kalau seandainya dipreteli sedikit-sedikit bisa memahaminya ya. Jadi memang harus teliti satu per satu dan tahu makna juga. Dan kalau kita membaca ayat Al-Quran seringkali nanti ada kaitan dengan sebelum, ada kaitan dengan setelah gitu ya. Jadi nggak bisa kita berpatokan hanya pada satu ayat aja gitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini kenapa ya ayat kedua kok tiba-tiba langsung kasroh? Karena ada kaitan sama ayat sebelumnya. Maliki yaumidin ini juga awal ayat kok pakainya kasroh ya, maliki. Mestinya kan kalau di awal pakainya doma kayak alhamdulillah. Ini masih ada kaitan sama sebelumnya. Gitu ya. Jadi biasanya nanti ada yang membacanya langsung sambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa ada yang nyambung sampai situ. Ya. Jadi nggak bisa memang kita mandek hanya di fokus satu ayat gitu. Sebenarnya harus ada kaitan ke sebelum atau ke setelah. Apa ada hubungannya dengan tanda baca yang alif itu tandanya? Ya. Sampai ayat
tempat berhenti. Ya sudah. Mm-mm. Apa ada hubungannya dengan kata alif itu untuk apa? Kayak tadi Ustazah bilang ada hubungannya irobnya itu Ada hubungan i'rabnya. dalam Saya takut tambah pusing. Gimana ini? Gimana pusing nggak? Kayaknya kita gak jadi nambah buku ini. Ya, apa Ustazah? ya Al-Fatihah ya. Kita Al-Fatihah kita cari mudhof dan mudhof ilaih Al-Fatihah. Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya hapus ya. Kan sudah beda surah. Hapus dulu. Tapi ingat yang kita bahas, yang kita sudah pelajari. Yang sudah kita pelajari termasuk di dalamnya ada jamak mudzakkar salim. Penasaran tapi pusing ya. Ya. Afan yang wa mra'atuhu hammalatal hatab itu nanti ada juga yang mayrob, ada fiil yang mustatir, fiil yang enggak kelihatan. Jadi hammalata menjadi objek gitu ya. Jadi fathahnya karena jadi objek untuk fiil yang tidak dimunculkan gitu. Jadi, untuk tapi itu nanti ya. Insyaallah. Sekarang dari surah Al-Fatihah. Dari kanan aja. Hmm. Yang kita bahas yang sudah kita pelajari, jadi fiil-fiil belum kita bahas dulu ya, sesuai dengan yang hari Selasa ini. Dari basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada bi harfu jar. Untuk kata aslinya adalah ismun, tapi untuk bismillah, khusus untuk bismillahirrahmanirrahim tanpa alif penulisannya ya, langsung disambung ke huruf sin ya. Para ulama mengatakan karena ini adalah lafaz yang sering kali kita gunakan, maka dia langsung menyambung bismi gitu ya. Aslinya ismi. Nah, ini karena ada harfu jar, maka isim setelahnya menjadi majrur. Mestinya kalau nggak pakai alif lam tan, mestinya kalau nggak ada alif lam tanwin. Ini kan nggak ada alif lamnya, mestinya min. Tapi sekarang kita mau munculkan namanya, nama miliknya, ada pengertiannya. Maka kita jadikan ismi menjadi mudhof. Maka munculnya di sini nggak boleh tanwin. Jadinya bismi. Kenapa nggak pakai tanwin? Karena jadi mudhof. Maka tanwin ini kita hilangkan, kita ganti cukup dengan kasroh. Kalau kasrohnya sendiri majrurnya karena ada bi harfu jar. Tanwinnya hilang karena jadi mudhof. Namanya Allah, maka Allah menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus majrur. Mudhof ilaih kan harus majrur. Di sini Allah. Allah isim ma'rifah atau isim nakirah? Ma'rifah. Setelahnya ada ma'rifah lagi. Ma'rifah. Ketemu sama ma'rifah. Ini yang belajar hari Sabtu. Sama-sama ar-Rahmani majrur. Ar-Rahimi ma'rifah juga. Dan majrur juga. Maka ini yang kita sebut dengan na'at man'ut. Na'at yang di belakang, man'ut yang di depan. Man'ut yang disifati yaitu Allah. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi berarti na'at.
naat. Makanya kalau kita baca Al-Quran ada pengertian yang dengan nama Allah yang maha. Ada pengertian yang karena susunannya naat man'ut. Allah menjadi man'ut. Kata setelahnya naat. Naatnya dua. Naat satu, naat dua. Gitu. Ya. Makanya ada lagi yang saya dengan nama Allah yang mengasih lagi maha penyayang. Gitu ya. Pengertian yangnya muncul dari mana? Dari naat man'utnya. Sama-sama ma'rifah, sama-sama majrur. Gitu. Ya, itu dari bismillah. Ini sudah kita pelajari. Yang nggak ikut hari Sabtu, maaf. Ini saya sebutkan juga untuk mengingatkan ibu-ibu yang belajar Sabtu. Naat man'ut ya, yang alhamdulillahi robbil alamin. Alhamdu di depan ma'rifah ya, kita belum belajar ya. Lillahinya yang kita bahas yaitu ada li ditambah dengan lafaz Allahi. Linya harfu jar, Allahi isim majrur ya. Segala puji milik Allah, segala pujian itu diperuntukkan kepada Allah ya. Allah yang bagaimana? Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang mengatur di mana? Di seluruh alam semesta. Maka kata Robi karena ada pengertian di tadi, Robinya di. Kalau di Al-Quran ada alif lamnya enggak? Enggak ada alif lam. Ada tanwinnya? Enggak ada. Sudah, ini ciri menjadi mudhof. Kata setelahnya kalau ada mudhof, kata setelahnya nggak usah banyak mikir, pasti mudhof ilaih. Ingat sandar menyandar, yang bersandar nggak mungkin terpisah dengan sandaran, gitu ya. Maka alamin adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih teorinya kan harus majrur. Kalau Robi majrur karena naat untuk kata Allah. Allah kan majrur ya, maka Robi majrur karena dia naat sifat untuk Allah. Al-alamin harokatnya apa? Fathah. Al-alamina. Majrurnya mana? Kata yang majrur harus pakai majrurnya kasroh. Kita sudah belajar jamak muzakkar salim, tanda jarnya pakai huruf ya. Jadi majrurnya bukan di kasroh tapi di ya, bukan di nunnya. Gitu. Karena ini jamak diikutkan kepada al-alamin, diikutkan kepada hukum jamak muzakkar salim. Aslinya marfunya al-alamuna. Al-alamina pakai ya karena majrur. Majrurnya sebabnya apa? Karena jadi mudhof ilaih. Tapi sudah belajar kan? Ya. Segala puji untuk alhamdulillah aslinya maknanya adalah pujian, tapi karena pakai bentuk ma'rifah dan bentuknya tunggal maka punya pengertian lafaz am mencakup keseluruhan. Maka di terjemahannya ada segala puji. Jadi segala bentuk pujian itu miliknya Allah. Segala bentuk pujian itu kita peruntukkan hanya kepada Allah. Siapa Allah? Allah yang mengatur alam semesta. Itu. Sampai sini sudah? Lanjut ya ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahimi. Kita lihat. Alhamdulillahi. Allah kan ma'rifah. Rob nggak ada alif lam. Nggak ada tanwin mudhof. Berarti dia nakirah. Tapi mudhof ilaihnya pakai berarti status rob ini ma'rifah.
Rob ini statusnya ma'rifah. Kenapa Rob ma'rifah? Karena mudhof ilaihnya menggunakan ma'rifah. Allah ma'rifah, Rob ma'rifah, Allah majrur, Robbi majrur. Berarti na'at man'ut. Berarti Allahnya jadi man'ut, Robbi jadi na'at. Double. Jadi dalam surah Al-Fatihah sudah double. Jadi kalau segala pujian bagi Allah yang mengatur di alam semesta. Itu kalau mau kita kasih sisipan-sisipan sesuai dengan kaidah. Gitu ya. Jadi segala pujian itu miliknya siapa? Miliknya Allah. Allah yang mana sih? Allah yang mengatur di alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, masih ma'rifah, masih majrur juga, berarti masih naat, masih sifatnya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ayat ketiga, Maliki Yaumiddin. Maliki masih majrur? Masih majrur juga, berarti masih naat. Maliki nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, berarti apa? Mudhof. Yang memiliki, yang menguasai. Menguasai apa? Kalau ada mudhof pasti setelahnya mudhof ilaih. Tapi kok yaumi saja ya? Mestinya kalau nggak pakai alif lam kan pakai tanwin. Berarti dia punya dua kedudukan. Selain jadi mudhof ilaih untuk maliki, dia akan jadi mudhof untuk kata setelahnya. Kalau ada mudhof pasti ada mudhof ilaih. Kita tahu kata setelahnya jadi mudhof ilaih dari mana? Karena majrur. Adini. Sampai sini, jadi pahami? Maliki nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin, mudhof. Kata setelahnya ada yang majrur, berarti mudhof ilaih. Tapi kalau nggak pakai alif lam, mudhof ilaih kan kalau nggak pakai alif lam biasanya tanwin. Ini kok nggak pakai tanwin? Oh berarti dia juga punya kedudukan lain sebagai mudhof. Kata setelahnya yang majrur ini menjadi mudhof ilaih. Jadi maliki mudhof untuk yaumi, yaumi mudhof ilaih untuk maliki, tapi maliki juga mudhof untuk kata ad-dini. Jadi ada dua mudhof dan mudhof ilaih. Jadi maliki juga maliki masih naat, masih ikutan hukumnya, majrur sifat ya. Yang maha pengasih, maha penyayang, yang menguasai, memiliki yaumiddin, memiliki hari-hari apa? Hari pembalasan. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada dari yang kita pelajari, jadi kita lewat ya. Kita tulis saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini belum kita bahas karena belum kita pelajari. Na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdina. Nah ini ihdini fiil, na-nya domir. Kita sudah belajar na, domir artinya apa? Kami ya. Tapi nggak kita bahas dulu ya. Ihdi, ini fiil, na-nya domir muttasil, artinya kami. Tunjukilah kami. As-sirata al-mustaqim. Harokatnya apa mustaqim? Ma. Ada as-sirata ma'rifah, al-mustaqimah ma'rifah, sama-sama mansub akhirannya, berarti naat, berarti ada pengertian yang gitu.
Kata yang pertama yang menjadi man'ut yang disifati, kata yang kedua menjadi na'at, menjadi sifat. Jalan yang lurus, tunjukilah kami. Nah, ya, apa yang harus ditunjuki kepada kami? As-sirata, jalan al-mustaqimah yang lurus. Sudah? Atman, ya. Siratal ladzina, siroto, nggak ada alif lam, tapi kenapa nggak pakai tanwin? Berarti jadi mudhof. Siratal ladzina. Kok belakangnya al-ladzina ya? Kalau ada mudhof kan setelahnya ada mudhof ilaih. Mudhof ilaih kan harus majrur. Al-ladzina ini kategorinya mabni, tetap. Jadi nggak usah dipaksakan jadi kasroh. Yang sudah kita pelajari kemarin isim mausul. Siroto kan nggak pakai alif lam, nakiroh, mudhof, disandarkan kepada isim mausul. Isim mausul kan kategorinya ma'rifah, maka siroto hukumnya bukan nakiroh lagi, tapi sudah jadi ma'rifah. Siratal ladzina, jalannya orang-orang yang an'amta, kita belum belajar fiil an'amta alaihim. Ada apa ini alaihim? Aslinya ala dan domir, berarti ada harfu jar pada isim majrur, tapi ini domir ya, mabni. Ala harfu jar, himnya pakai kasroh karena sebelumnya ada ya sukun kalau disambung ya, yang aslinya hum, yaitu jalannya mereka orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, alaihim, atas mereka atau kepada mereka. Ghairil maghdubi, ghairi ada alif lam, ada tanwinnya, berarti kalau ada mudhof setelahnya pasti mudhof ilaih. Mudhof ilaih selalu majrur, maka harokatnya apa? Maghdubi kasroh, gitu. Jadi semuanya tuh bukan asal-asalan, nggak pakai penyebab. A, I, U itu semua ada sebabnya. Al-maghdubi kenapa kasroh? Karena jadi mudhof ilaih. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Alaihim sama seperti tadi, jar majrur. Walad bolina, ada ina, berarti jamak muzakkar salim, pakai iya antara mansub atau majrur. Tapi di sini al-bolina ini ikut ke hukum jalan, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan juga jalan orang yang sesat. Ada waknya ini, maka dia hukumnya ikut ke maghdubi, majrur. Majrurnya pakai ya. Jadi nanti akan menemukan juga ad-dallun, artinya orang-orang yang sesat, gitu. Yang kita pelajari, kita bahas yang sudah dipelajari saja ya. Nah, kompleks. Nanti pas baca Al-Fatihah sambil ingat-ingat. Al-Fatihah kan bacanya berulang kali sehari, ya, sambil ingat-ingat ya. Sudah ada yang ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada? Oh, ibu-ibu, kita belum masuk ke buku kita. Untuk pekan depan saya minta disiapkan buku besar seperti ini. Tadi sudah ngobrol sama Mbak Wiji. Nanti di dalamnya dibuat contohnya seperti ini persis untuk tasrif.
Dan buku yang besar ini jangan dicampur sama yang lain-lain, khusus tasrif. Jangan dicampur dengan catatan seperti ini. Pokoknya jangan dicampur dengan yang lain-lainnya. Apalagi dicampur catatan hutang, jangan sampai ya. Catatan belanja jangan sampai. Ini khusus untuk sorof tasrif. Silakan nanti kalau ada yang mau lihat. Tadi sudah dipoto sama Mbak Wiji ya. Karena pekan depan kita masuk ke fiil. Jadi untuk memudahkan mentasrifnya. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ya. Apa Putri? Khusus tasrif. Jangan dicampur dengan catatan yang lain-lain. Khusus tasrif saja. Tasrif itu nanti untuk merubah perubahan kata kerja. Kita pekan depan akan belajar kata kerja, gitu ya. Dan nanti menulis seperti ini nanti akan saya jelaskan maksudnya apa. Ya, ditulis dulu, dibuat dulu, nanti saya jelaskan fungsinya apa. Fungsinya ya, tapi yang penting disiapkan dulu. Berarti hari Selasa sudah jadi gitu ya? Kalau bisa hari Selasa sudah jadi, atau minimal paling enggak Selasa pekan depan itu sudah harus punya. Ya, kalau Selasa depan sudah punya lebih bagus, lebih enak karena langsung untuk catatan. Ya. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Belum kita akhiri, jadi nggak ada PR dulu ya. PR-nya melengkapi catatan banyak sama tadi menyiapkan buku tasrif. Tidak ada yang ditanyakan? Ayo ibu-ibu yang masih penasaran? Yang mana? Enggak, kita bahas dulu karena dia fiil. Yang kita sudah pelajari hanya nanya saja, yaitu dhamir. Tapi karena fiil jadi bukan masuk mudhof ilaih. Ingat, mudhof ilaih itu hanya isim ketemu dengan isim. Di antara isim adalah isim dhamir. Ihdina nggak kita bahas karena ihdi adalah fiil, jadi bukan mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Sudah? Gak ada yang penasaran lagi? Penasaran semuanya. Baik. Santai, belajarnya masih lama ya, belajarnya prosesnya masih panjang, akan diulang-ulang terus ya. Sampai meninggal itu ya, Masya Allah. Amin amin ya. Nah, kita akhiri dulu, kita tutup dulu dengan membaca hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.